Halo, perkenalkan kami merupakan mahasiswa aktif dari kampus Politeknik Gajah Tunggal yang ada di Kota Tangerang. Dan di sini ada rekan kami dari mahasiswa aktif juga, dan beliau merupakan dari Saya asisten lab pneumatik dan hidrolik. ya. Di sini kami akan mempertanyakan tentang sebagaimana jalan prosedur K3L di lab pneumatik dan hidrolik ini ya. Oke, pertanyaan pertama akan coba saya tanyakan, boleh ya? Boleh. Jadi yang pertanyaan yang kami ingin ingin pertanyakan itu nomor satu, ada apa yang paling diperhatikan saat pertama kali memasuki laboratorium ini? Mungkin karena saya di sini sering ya masuk ke dalam hidrolik ini. Yang pertama saya lihat di bagian laboratorium ini yaitu saya sering melihat nih kebersihan yang ada di lab pneumatik hidrolik ini. Dimana kalau misalkan kita lihat bagian lab pneumatik dan hidrolik ini bersih, itu merupakan suatu tindakan yang baik untuk kita. Apalagi kan kita yang memakai nantinya, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, untuk yang kedua juga, saya memastikan semua peralatan pelindungan diri seperti APD yang telah saya pakai. Di sini saya memakai wear pack, sepatu safety, habis itu ada kacamata pelindung dan juga sarung tangan. Dimana semua komponen yang saya pakai merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Baik, jadi yang diperhatikan dari kebersihan dan APD ya? Iya betul. Menyambung dari pertanyaan Mas Jan tadi, saya ingin menyambungkan juga yaitu apa sih tugas Mas Kevin sebagai asisten di lab pneumatik hidrolik ini? Mungkin akan saya jawab ya, yang sepengalaman saya saat menjadi asisten pneumatik dan hidrolik ini, tugas utama saya itu memastikan semua peralatan di laboratorium ini berfungsi dengan baik. Jadi saya ini harus memastikan satu-satu dari komponen-komponennya dan juga peralatan dan mesin-mesin dari pneumatik hidrolik ini harus berjalan dengan baik. Dan juga saya harus melaporkan jika ada alat yang tidak aman atau rusak ke pihak dosen, karena saya bagian asisten pneumatik dan hidrolik ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah keselamatan yang biasanya Mas Kevin sendiri sebagai asisten lab yang disiapkan sebelum mulai praktikum? Mungkin karena saya di sini asisten lab dan saya membantu mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal. Sebelum praktek ini saya harus memastikan bahwa mahasiswa dan mahasiswi tersebut memakai APD atau alat pelindung diri. Di mana APD itu terdiri dari sarung tangan, sepatu safety, kacamata pelindung dan juga wear pack. Jadi APD tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko bahaya ataupun kecelakaan kerja yang ada di lab pneumatik hidrolik ini, dan juga digunakan dalam kondisi yang baik untuk memeriksa apakah ada petunjuk-petunjuk ataupun alat-alat pelindung yang mengalami kerusakan atau tidak gitu. Oke, tadi saya lanjut dari penjelasan Mas Kevin yang jelasin tentang APD ya. Nah, Mas Kevin kan selaku asisten di laboratorium ini nih. Gimana caranya Mas Kevin itu tahu bahwa APD yang dipakai itu oleh pengguna lab ini sudah sesuai standar atau belum? Mungkin yang akan saya jawab di mana emang APD itu kan alat yang sangat inti, di mana APD tersebut merupakan ibaratnya komponen utama saat kita ingin memasuki lab. Nah, dari saya, kalau misalkan saya melihat ada mahasiswa dan mahasiswi yang memakai APD yang kotor ataupun rusak, itu akan saya tahan dulu dan akan diberi yang baru. Jadi tidak semena-mena APD itu harus dipakai saja. Kita lihat dulu nih apakah ada sarung tangan yang kotor atau dari kacamata safety yang patah, itu akan saya periksa dulu. Selanjutnya Mas Kevin, gimana sih cara Mas Kevin menanggapi situasi darurat yang ada di lab ini, misalnya ada suatu situasi tertentu yang mengharuskan? Oke, mungkin insiden ya. Biasanya insiden yang terjadi yang pernah saya temui yaitu di bagian hidrolik, di mana selang dari hidrolik ini mengalami kebocoran yang mengakibatkan tumpahnya oli ataupun fluida yang terjadi. Nah, untuk cara mencegahnya biasanya tuh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Gajah Tunggal tuh mengelapnya dengan air mancur. Nah, kemudian kejadian tersebut setelah kejadian tersebut biasanya akan dilaporkan ke penanggung jawab atau saya, bagian staf dari pneumatik hidrolik, dan juga ke bagian dosen.
dimana ketika kita melaporkan kejadian tersebut bakal ada respon dari pihak dosen untuk membenarkan alat tersebut. Jadinya potensi kecelakaan ataupun potensi bahaya yang ada di lab pneumatik hidrolik ini bakal bisa ditangani atau tidak akan terjadi lagi. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Ya, Mas, tadi kan sempat terjadi katanya ada insiden kebocoran oli ya Iya. di bagian hidrolik. Nah, gimana nih caranya Mas Kevin ya untuk memastikan semua alat yang ada di sini tuh bisa dipakai gitu buat praktik ini? Mungkin caranya tuh yang pertama yaitu saya melakukan pemeriksaan rutin. Jadi alat-alat yang ada di sini tuh harus saya periksa secara rutin, di mana setiap detail-detail kecilnya, misalkan limit switch, kan itu ada bagian cepetnya ya. Nah itu tuh ketika mahasiswa dan mahasiswi ingin menggunakan, biasanya tidak ada bagian yang cepetnya itu. Nah itu tuh akan saya periksa lagi sebelum mahasiswa dan mahasiswi gunakan, dan memastikan tidak ada kerusakan dari alat-alat yang sudah dipakai oleh mahasiswa dan mahasiswi. Jika menemukan adanya alat-alat ataupun komponen dari pneumatik dan hidrolik tersebut terjadinya kerusakan, itu tuh dari pihak mahasiswa dan mahasiswi melaporkan ke bagian staf pneumatik hidrolik. Jika staf pneumatik hidrolik tersebut tidak menghiraukan apa yang mahasiswa dan mahasiswi tersebut laporkan, itu bisa dilaporkan ke pihak dosen yang mempertanggungjawabkan bagian lab pneumatik dan hidrolik. Itu sih jawaban saya. Oke, selanjutnya tadi kan menjelaskan tentang bagaimana kalau ada buat ngemastiin langkah-langkahnya ya. Nah, di sini tuh kalau sesuai prosedurnya, langkah pertama apabila terjadi sesuatu insiden atau kebocoran dari perangkat yang ada di lab ini tuh tanggapannya gimana, Mas? Mungkin yang pernah kejadian ya di lab pneumatik hidrolik ini, langkah pertama yang saya lakukan jika terjadi kebocoran yaitu mematikan sumber oli untuk bagian hidrolik. Jadi biar tidak terjadi oli yang berceceran kemana-mana, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mematikan sumber oli. Dan untuk yang pneumatik, yang pasti kita harus mematikan parameter tekanan udara yang ada di pneumatik tersebut. Itu sih yang bisa saya jawab. Yang selanjutnya, siapa sih kira-kira yang bertanggung jawab atas semua keselamatan di sini? Apakah hanya Mas Kevin aja atau semua mahasiswa ini? Untuk penanggung jawabannya yang sudah ditetapkan oleh Politeknik Gajah Tunggal, di mana inspeksi keselamatan kerja ini memiliki tanggung jawab yaitu pada bagian staf laboratorium, dosen, dan juga kita memiliki yang namanya tim keselamatan atau tim K3L. Nah biasanya inspeksi tersebut dilakukan sebulan sekali untuk memastikan alat-alat yang ada di bagian pneumatik hidrolik ini dengan kondisi baik. Oke, baik. Selanjutnya mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Di sini kan labnya nggak cuma hidrolik doang ya? Iya. Ada juga lab pneumatik nih. Nah ini juga nggak kalah penting nih sama hidrolik. Bagaimana Mas Kevin menjaga bahwa tekanan udara nih pada tabung pneumatik tuh bisa selalu dalam batas aman gitu? Oh, untuk pertanyaan itu pernah saya lakukan di mana sebelum menggunakan peralatan pneumatik ini, saya selalu memeriksa alat-alat pengukur tekanannya dan memastikan tekanan dari udara yang ada di pneumatik ini. Dan juga tekanan udara tersebut saya pastikan agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Karena kenapa? Jika tekanan tersebut melebihi batas, itu akan menyebabkan potensi bahaya karena tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oke, yang ini terakhir untuk Mas Kevin. Ya. Jadi dari awal kan kita sudah membicarakan tentang bagaimana sih prosedur di laboratorium ini, kemudian gimana buat mastiin itu aman atau enggak. Kan Mas Kevin sudah jadi asisten di lab ini sudah cukup lama ya. Iya. Menurut Mas Kevin, apa ada sistem yang di sini tentang keamanan ini ada yang perlu diperbaiki atau enggak? Mungkin karena saya udah lama di sini ya dan melihat situasi lab pneumatik hidrolik ini, sistem yang perlu di-upgrade atau diperbarui menurut saya harus menambah adanya tanda peringatan, karena di sini tuh area yang berbahaya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan APD keselamatan kerja, mungkin ada tanda-tanda peringatan bahaya gitu, atau di bagian area-area yang harus memiliki tanda-tanda peringatan bahaya. Dan juga yang paling utama memastikan bahwa mahasiswa atau mahasiswi
pengguna lab harus mengikuti pelatihan keselamatan kerja. Karena ketika kita sudah mengikuti pelatihan keselamatan kerja, itu tuh kita bisa melihat atau gambaran kalau misalkan terjadi potensi bahaya itu seperti apa. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Oh, siap, terima kasih. Itu beberapa pertanyaan dari kita ya seputar bagaimana jalannya prosedur keselamatan K3L di laboratorium ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Mas Kevin selaku narasumber, dan sudah kita simak ya bahwa sistem K3L di laboratorium ini sudah cukup mumpuni ya, karena sudah menyediakan APD untuk kita agar keselamatan kita tetap terjaga. Wawancara yang telah kami lakukan mengenai instrumen K3L. Sekian dari kami, terima kasih.